Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Desti dengan NIM 3337240012. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas program yang telah saya buat, yaitu mengenai Q. Jadi, program yang sudah saya buat itu adalah program menu berbasis Q yang memungkinkan pengguna untuk pertama, menambahkan elemen ke dalam Q atau NQ. Kedua, menghapus elemen dari Q atau DQ. Ketiga, melihat elemen depan atau front. Keempat, melihat seluruh isi Q atau display. Dan yang terakhir yaitu keluar dari program. Jadi langsung saja, di sini saya sudah mempunyai kodenya. Yang pertama tentunya ada include stream. Lalu di sini ada define max 5, ini untuk mendefinisikan konstanta maksimal sebagai ukuran maksimum Q. Lalu juga jangan lupa using namespace std-nya. Lalu di program yang bawahnya ini adalah implementasi Q menggunakan array. Jadi di sini saya menggunakan dua implementasi, yaitu dengan Q menggunakan array dan juga Q menggunakan linked list. Nah, yang atasnya ini, yang pertama saya akan menjelaskan Q menggunakan array dulu. Di sini ada kelas QArray, private, in front, rear. Nah, ini tuh untuk menyimpan indeks elemen depan dan belakang Q. Lalu in R, max, ini array untuk menyimpan elemen Q. Lalu ada public, QArray. Ini merupakan konstruktor untuk inisialisasi Q. Di bawahnya ada front dan juga rear, sama dengan -1. Lalu ini ada boolean is full untuk mengecek apakah Q-nya itu penuh atau enggak. Lalu ada boolean is empty, ini untuk mengecek Q-nya itu kosong atau enggak. Ini kodenya. Lalu ada void enq and value. Nah, di void enq ini untuk menambahkan elemen ke Q-nya. Selanjutnya di bawahnya sini ada if is full, cout QArray penuh, tidak bisa menambahkan elemen. Nah, jadi di sini kalau Q-nya itu penuh, maka kita nggak bisa menambahkan elemen lain kayak. Jadi kalau kita mau nambahin, itu bakal ada pemberitahuan kayak gini, QArray penuh, tidak bisa menambahkan elemen. Selanjutnya di sini juga ada if front. Nah, ini kalau misalkan Q awalnya kosong, maka nanti frontnya itu bakal diatur ke 0. Terus ini ada array, rear, sama dengan value, ini untuk menambahkan elemen ke belakang Q-nya. Nah, ini ada cout elemen value ditambahkan ke QArray. Selanjutnya yaitu ada void deq. Deq ini untuk menghapus elemen dari Q. If is empty, ini sama ya kayak yang tadi. Jadi kalau misalkan beda deh, kalau yang tadi itu kalau full, nah kalau yang ini kalau empty. Jadi kalau misalkan yang tadi itu kalau penuh, kalau yang ini kalau kosong, itu bakal ada pemberitahuan kayak gini, QArray kosong, tidak bisa menghapus elemen. Jadi kita harus punya elemen dulu sebelum mau menghapus suatu elemennya ya. Lalu ada cout elemen. Nah, ini kalau misalnya kita udah nambahin elemen, maka nanti di outputnya bakal ada, dan kalau misalkan mau hapus, bakal keluarnya elemen sekian atau gimana, itu bakal ada pemberitahuan elemen ini dihapus dari QArray. Selanjutnya ada void display front. Ini untuk menampilkan semua elemen yang ada pada Q. Jadi kalau kita udah menambahkan elemen, mau misalkan menambah 5, nah itu nanti 5-5-nya semua bakal ada. Selanjutnya ada void. Ini kalau display front itu untuk nampilin yang depan aja, sedangkan kalau display Q itu baru nampilin semuanya ya. Ini kalau yang front ini cuma nampilin elemen yang depan, sedangkan kalau yang Q itu semuanya. Misalkan kita mau nambahin 5 elemen, itu 5-5-nya bakal
bakal kelihatan. Nah, itu yang tadi dengan array, sekarang yang dengan linked list. Kalau yang linked list kita pakainya struct node, indata, jangan lupa, terus node next, indata untuk data yang disimpan dalam node, sedangkan yang ini pointer ke node berikutnya. Lalu ada kelas queue, linked list, private, node front, node rare. Kalau node front itu pointer ke elemen yang depan, kalau yang rare itu untuk elemen yang belakang. Selanjutnya public queue linked list, ini konstruktor untuk inisialisasi queue ya, front, rare, terus no ptr. Terus ada boolean is empty, jadi kalau misalkan queue-nya ini tuh untuk ngecek apakah queue-nya kosong apa enggak gitu. Selanjutnya ada void and queue untuk nambahin elemen ya ke queue-nya itu. Sini ada rumusnya. Ini bagian sini untuk membuat node baru, lalu ini untuk mengisi data node baru. Terus yang new node next sama dengan no ptr itu untuk node baru yang akan menjadi elemen terakhir. Terus ini ada if rare nil ptr ini jika queue kosong. Nah, kalau queue kosong itu sama kayak tadi ya, nanti bakal ada pemberitahuan kalau ini tuh kosong gitu. Kalau else itu nah, ini cout element value ditambahkan QQ linked list. Jadi kalau misalnya kita udah nambahin, bakal ada bakal ada kayak gini, kalimat kayak gini, elemen yang ini udah ditambahin ke linked listnya. Terus ada void di queue, ini buat ngapus elemen. Terus selanjutnya ada void display front, ini untuk nampilin elemen yang depan, yang paling depan ya. Selanjutnya ada void display queue, ini buat nampilin seluruh elemen yang ada pada queue. Selanjutnya ini langsung aja kita ke fungsi mainnya. Ini ada in main, QRI, dan juga queue linked list. Ada QRI dan juga queue linked list. Ada in choice, value, sama type. Nah, di sini saya ada buat dua ya, langsung dalam satu menu itu ada dua queue, yang array sama linked list. Jadi nanti tinggal pilih ya. Yang pertama itu queue array, yang kedua itu baru queue linked list. Terus opsi ketiga itu nanti keluar. Selanjutnya di sini ada menu queue. Ya, ini ya, ada NQ untuk menambahkan elemen, DQ untuk hapus elemen, Cron untuk melihat elemen depan, lalu display untuk menampilkan isi queue, ini yang 5, terus untuk kembali atau exit gitu ya. Di sini switch case gitu ya, switch choice, ini case pertama itu NQ. Jadi kita panggil fungsinya si NQ itu untuk kesini, lalu case 2 juga. Ini DQ atau untuk hapus elemen. Ini fungsinya itu juga kita panggil dari atas itu. Selanjutnya ada display front, ini untuk menampilkan elemen depannya ya. Terus case 4 juga untuk menampilkan elemen yang menampilkan semua elemen. Ya, case 5 break. Lalu kalau misalkan kita mau milih yang lain selain 1, 2, 3, 4, 5 itu, nanti bakal ada pemberitahuan pilihan tidak valid. Nah, ini ada 5 ya. Selanjutnya ini kalau misalkan kita udah kelima, itu kita bakal keluar dari program yang 5 ini.
Lalu kita bakal kembali ke programnya ini, yang pilih tipe Q. Nah ini kita pilih opsi keluar juga kalau emang kita mau keluar dari program. Nah nanti bakal ada pemberitahuan kalau kita bakal keluar dari program. Dan ini bakal udah selesai gitu ya. Kalau udah selesai, jadi dia nggak bakal looping lagi. Oke, sekarang waktunya kita run aja kodenya ya. Kita compile and run. Nah, sekarang ini udah ada. Langsung aja. Yang pertama kita coba yang QArray. Nah, ini kita tambahin elemennya, kita pilih opsi 1 and Q. Kita tambahin, misalkan kita tambahin yang banyak deh, 10, terus 20, 30, terus 40, 50, terus 60. Nah ini sampai ini tadi saya udah nambahin 6 elemen, tapi yang terakhir itu nggak bisa. Jadi yang terakhir masukkan elemen, saya masukin 6 elemennya itu 60, tapi nggak bisa. Jadi kenapa kayak gitu? Karena tadi kan kita udah define maksimal itu cuma 5. Nah jadi ini saya masukin 6, jadi yang terakhir itu nggak bisa karena arraynya itu udah queue-nya itu udah penuh. Jadi ini yang bakal yang bakal bisa dimasukin itu cuma 5 aja. Nah gimana ini udah kita masukin, terus gimana kalau kita mau ngeliat? Nah ini langsung aja kita ke menu yang keempat, yaitu display. Nah ini udah ada isi QArray yang tadi kita masukin 10, 20, 30, 40, dan 50. Selanjutnya yaitu saya mau coba hapus elemennya dengan pilih menu yang kedua, yaitu di Q. Kita hapus elemen. Nah ini elemen 10 dihapus dari QArray, kelihatan ya. Selanjutnya kita ke menu yang ketiga, yaitu front. Nah di sini kan elemen yang paling awal yang tadi saya masukin itu udah dihapus, yaitu elemen 10-nya. Jadi harusnya yang kelihatan itu, yang muncul kalau kita ke menu ketiga front itu harusnya adalah yang 20 ini. Kita coba ya. Nah ini ya, benar ya, elemen depan QArray ini 20, benar. Selanjutnya ini udah kita coba semua, kita coba kembali lagi ke display. Nah ini karena tadi elemen yang pertamanya udah dihapus, jadi sisa 4 elemen, 10, 30, 40, 50. Nah, terus kita coba kembali. Nah ini masuk lagi ke yang ini ya, pilih tipe Q. Nah tadi kita udah coba yang QArray, sekarang kita coba yang Q linked list. Ini juga sama, kita coba untuk tambah elemen dulu, NQ 10, 20, 40. Satu lagi deh biar sama kayak tadi, 50. Nah ini saya udah nambahin 5 elemen sama kayak tadi. Terus kita ke menu display buat ngeliat semua isi queue-nya. Nah ini sama kayak tadi ya, 10, 20, 30, 40, 50, sesuai sama yang tadi saya masukin. Berurutan juga ya, dari yang tadi pertama saya masukin sampai yang terakhir saya masukin. Selanjutnya kita ke yang di queue atau ke front dulu deh. Nah ini elemen depannya itu 10, sama kayak yang di sini 10. Terus kalau kita hapus elemennya,
elemen 10 dihapus dari Q. So, kalau kita ke front, maka harusnya 20 yang nampil. Nah, ini benar 20. Terus kita kembali lagi ke display, ini jadi tinggal 4 aja. Terus kalau kita mau hapus elemen lagi, maka elemen selanjutnya juga ya sesuai sama antrian, sama kayak namanya Q, jadi berantri. Kalau kita ke opsi 2, nah ini 20 yang dihapus gitu. Kita ke display lagi, ini jadi tinggal ini ya. Selanjutnya kita kembali aja, karena kita udah coba semua menunya. Nah, terus kalau misalkan kita udah selesai buat nyoba menunya, kita boleh pilih keluar kalau misalkan memang sudah selesai. Lalu yang ketiga, kita keluar. Nah, ini ya, keluar dari program dan udah nggak looping lagi, jadi udah selesai gitu ya. Baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena di sini sekali lagi saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.